Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya obat generik dengan obat paten dalam tanda kutip yang paling sering dengan teman-teman dengan semua waktu saat berbelanja di apotek obat paten sama obat generik. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan dari sisi medisnya atau dari sisi farmasinya sebagai seorang apoteker. Jadi saya akan menjelaskan pengertian atau khasiat atau guna dari kedua jenis obat tersebut. Yang pertama, generik adalah obat yang dinamai oleh produsen si pembuat obat tersebut dengan nama zat aktif. Sebagai contoh, paracetamol, berarti di dalam kandungan obat tersebut terdapat paracetamol itu sendiri. Namun ada juga nama-nama produk lain kalau kami sebagai pihak farmasi atau pihak apoteker ataupun tenaga kesehatan menyebutnya yang beredar dengan merek-merek dagangan itu adalah obat bermerek atau me too produk. Karena paracetamol sendiri dulu dipatenkan atau pertama kali dikeluarkan dengan merek dagang Panadol. Namun hak paten tersebut sudah habis atau sudah dikomersilkan untuk dicontoh, maka saat sekarang ini banyak beredar nama-nama dagang merek me too produk yang mengandung paracetamol sendiri. Yang paling umum, paracetamol itu untuk sediaan tablet sendiri itu dengan kandungan 500 mg dan 600 mg. Jadi itu yang paling sering ya, dengan kemasan tersebut. Namun untuk khasiat sendiri antara obat generik sama obat me too produk, kalau kami bilang me too produk itu adalah atau obat bermerek itu memiliki khasiat atau kandungan yang sama. Tapi kenapa sih berbeda? Nah, ini yang kita bahas. Kenapa sih berbeda dalam segi harga? Dan kenapa sih berbeda yang kita rasakan pada saat kita mengkonsumsi antara obat si generik dan obat paten, kalau masyarakat menyebut paten, atau obat bermerek lainnya. Sebagai saya kasih contoh seperti teman-teman ya. Obat generik dengan kandungan 500 mg dengan obat bermerek lainnya dengan kandungan sama 500 mg, mereka akan sama-sama memiliki khasiat atau memiliki indikasi yang sesuai dengan dosis tersebut. Sebagai contoh, paracetamol pada obat generik kandungan 500 mg dia juga dapat menurunkan demam atau mengurangi nyeri. Dan sementara obat pada Sanmol atau Panadol dengan kandungan 500 mg maka mereka akan juga memiliki efek samping penurun demam atau penghilang nyeri. Sementara obat paten yang sering kita dengar teman-teman ya, atau obat paten yang sering disebut oleh pasien-pasien kita di luar sana, sebenarnya obat paten itu di Indonesia masih ada obat paten yang obat itu pengantar obat paten sendiri adalah obat yang dipatenkan atas nama produk tersendiri, atas nama brand sendiri dengan periode waktu tertentu. Seperti contoh waktu 10 tahun, 20 tahun. Mungkin teman-teman bisa searching nanti obat-obat paten apa saja yang masih ada di Indonesia dan hanya satu merek tersebut yang masih mempunyai produk tersebut, dan di pabrikan lain dia tidak akan menciptakan atau tidak bisa menciptakan dengan produk yang sama, dengan isi kandungan yang sama, dengan merek yang berbeda. Jadi nanti teman-teman boleh searching aja di Google obat-obat paten apa saja yang sampai saat sekarang ini masih ada atau masih beredar di dunia atau bahkan di Indonesia atau bahkan di dunia ini. Sedangkan yang kedua yang akan kita bahas tadi adalah obat bermerek. Sebagai contoh, obat bermerek itu adalah obat yang isi kandungannya sama dengan obat generik tadi. Sebagai contoh itu adalah paracetamol dengan mengeluarkan merek dagang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan branded pada pabrikan itu sendiri. Sebagai saya contoh, paracetamol 500 mg itu banyak merek. Yang pertama yaitu adalah Sanmol, itu keluarkan dari PT Sanbe. Panadol ada juga, Dumin, Actavis ada juga, dan banyak lagi produk lainnya seperti Avibramol, seperti Fasidol, seperti Mirasik dan lain sebagainya. Nanti banyak puluhan ratusan dengan merek dagang. Namun kandungan tetap sama ya teman-teman, yaitu paracetamol. Sebagai contoh lainnya saya punya contoh di sini yaitu seperti ini, Domperidone. Ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi mual yang muntah. Ini sediaan sirup, biasanya digunakan untuk anak-anak di atas 2 tahun ke atas. Namun untuk orang dewasa bisa juga dengan takaran tertentu.
Jadi di sini adalah generik yang dikeluarkan dari PT Avi Farma, teman-teman ya. Teman-teman. Dan karakteristik obat generik itu adalah ada tanda logo generik. Di sini ada logo generik, teman-teman. Ini logo generik, pada kemasan ada logo generik. Sedangkan domperidon dengan merek Vesperum seperti ini, merek Vesperum dikeluarkan oleh PT Ivars. Sama kandungan di sini dengan domperidon yang saya pegang di sini dari PT Avi Farma, dan domperidon dengan merek Vesperum di sini sama-sama kandungannya domperidon dengan dosis di sini komposisinya yaitu tiap 5 mili takaran sirup mengandung 5 mg zat aktif domperidon. Sedangkan di sini juga untuk Vesperum sirup pada tiap 5 mili mengandung domperidon 5 mg. Jadi kegunaan sama teman-temannya untuk mengatasi antiemetik, untuk mengatasi mual dan muntah pada kasus-kasus tertentu. Jadi banyak pertanyaan timbul dari masyarakat, kok berbeda sih harganya? Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena branded tersebut mengeluarkan produk. Yang pertama, dia packagingnya teman-teman ya, packaging. Ini produk keluar dari pabrikan tidak menggunakan kotak. Sedangkan yang ini dengan merek Vesperum dia menggunakan kotak dengan packaging yang tertentu. Seperti itu teman-teman. Otomatis kos pembuatannya itu lebih memiliki biaya lebih besar, karena di Vesperum ini udah ada kotak kemasan kemasan sekundernya, di sini kemasan primernya botol. Kalau sedangkan di pabrik Avi tadi dengan merek domperidon hanya memiliki kemasan primer atau botol langsung dengan bersentuhan dengan zat aktif. Sementara di Vesperum ini sudah memakai kemasan primer ditambah lagi dengan kemasan sekunder, teman-teman ya. Kan nanti ada kemasan tersier yaitu pada packaging kardus. Selain itu, mengapa sih yang obat ini menyebabkan harganya berbeda atau harganya jauh lebih berbeda dibanding obat generik? Yang pertama itu adalah proses packaging teman-teman ya. Yang kedua, branding. Branding di sini mungkin pihak si A atau si B, karena obat generik itu sendiri tidak akan pernah di-brandingkan, di mana teman-teman pernah mendengar iklan dengan atas nama obat tertentu dengan obat generik, tidak akan pernah mendengar. Tapi di TV akan selalu digentarkan obat dengan merek tertentu, sebagai contoh merek Tempra dengan isi paracetamol, obat Prodis dengan isi ibuprofen atau Praxen dengan isi paracetamol. Mereka akan mengiklankan produk mereka di TV, dan itu akan memakan atau membutuhkan biaya yang cukup besar. Makanya disitulah harga akan berbeda, namun kasih tetap sama ya teman-teman ya, sama-sama untuk paracetamol tadi antara generik sama paten sama-sama menurunkan demam ataupun menghilangkan nyeri. Jadi apalagi sih yang menyebabkan harga itu berbeda? Yang ketiga, yang pertama tadi ialah proses packaging atau proses pengemasan. Yang kedua yaitu branding, dan yang ketiga di sini bagi saya sendiri teman-teman ya, mungkin teman-teman yang lain untuk farmasi atau apoteker bisa menganalisa, pasti yang bisa membedakan di sini. Kalau bagi saya branded teman-teman, nama. Jadi dengan seperti contoh untuk nama-nama udah terkenal yang sering digunakan seperti Sunbe, Calbe, Fahrenheit, Pfizer dan merek-merek dagang lainnya, obat-obat mereka akan tergolong mahal teman-teman ya, bukan tanda kutip mahal karena tergolong dengan harganya yang namun kualitasnya mereka sudah sejak lama digunakan atau sejak lama mereka menggunakan produk tersebut. Jadi kita sering menjumpai obat tersebut beredar di masyarakat. Jadi orang taunya obat A loh, obat B dengan nama tertentu, dengan pabrikan tertentu, mereka akan mencari. Sebagai contoh di sini paracetamol, mungkin teman-teman akan familiar dengan Sanmol. Sanmol tersebut keluaran Sunbe karena mereka sudah lama dan branded Sanmol itu sudah terkenal di masyarakat, makanya harga akan lebih mahal. Saya sendiri sebagai pihak farmasi ataupun pihak pelayan farmasi sebagai apoteker sendiri, saya memang selalu menyampaikan pada pasien bahwasannya antara obat generik sama obat berbranded atau pepaten tanda kutip atau bermerek itu sama-sama khasiatnya, dosisnya pun sama dengan dosis tertentu. Contohnya paracetamol 500 mg dengan Sanmol 500 mg, mereka akan sama-sama menurunkan demam ataupun untuk menurunkan panas. Namun di sini
ada perbedaan tertentu ya teman-teman ya, dimana obat ini kalau sebagai saya sendiri sebagai seorang praktisi sini dan sebagai seorang pemakai dengan sebagai pasien juga saya pernah mengkonsumsi obat itu akan memberikan efek yang berbeda dalam jangkauan atau dalam penyerapan tersebut. Sebagai contoh teman-teman ya, sebagai saya kasih contoh, kalau untuk obat generik sendiri itu mungkin saat kita minum, kita 1 jam atau 1,5 jam kita baru akan merasakan efek tersebut. Namun obat paten atau obat bermerek atau dengan obat mama dagang lainnya, mereka akan memberikan waktu efek yang kita akan inginkan itu lebih cepat dibandingkan dengan obat generik. Itu kenapa? Karena itu adalah inovasi dari si brand tersebut. Contohnya di sini ada Praxen ya teman-teman. Praxen dengan isi paracetamol, sirup, itu zatnya atau zat yang terkandungannya itu paracetamol itu dalam bentuk micronized, atau dalam arti kata partikel-partikel paracetamol terkandung dalam sirup tadi lebih kecil sehingga lebih cepat menyerap dalam tubuh kita. Sedangkan dengan paracetamol lain, dengan merek generik ataupun kompetitor lain, mereka tidak akan punya inovasi ini. Jadi ibaratnya dengan micronized atau sel yang lebih kecil tadi lebih cepat menyerap dalam tubuh kita dibanding dengan obat yang tidak ada inovasi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini saya kembalikan lagi pada teman-teman sebagai pasien atau teman-teman yang ingin berbelanja di apotek, tentukan pilihan Anda, karena kami di Bakpar tidak akan memaksakan, karena di aturannya pihak farmasi atau apoteker itu boleh mengganti obat sesuai dengan atau atas persetujuan dokter dan atau pasien. Jadi misalnya pasien itu datang membawa resep, dengan kita tidak bisa mengganti dengan dengan jenis obat atau dengan kegunaan obat. Kita bisa mengganti hanya dengan nama lain obat tersebut. Sebagai contoh, kita mengganti dari generik ke branded, atau kita mengganti dengan branded A ke branded B. Itu sah-sah aja teman-teman ya, asalkan salah satu dokter atau pasien dan atau keduanya sudah setuju. Namun kita tidak berhak mengganti seandainya dia diresepkan di situ paracetamol, kita ganti ke ibuprofen, itulah sudah menjadi aturan. Ya teman-teman, di sini mudah-mudahan informasi yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman saat berbelanja atau saat ingin membeli suatu medikasi di apotek. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe, serta komen. Mudah-mudahan channel itu sudah bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.